Awalnya semua itu terasa biasa saja. Nggak ada kepanikan, nggak ada rasa takut, bahkan nggak ada kecurigaan yang serius. Di kepalanya, perubahan sikap lo cuma dianggap sebagai fase kecil yang wajar. Lo balas chat lebih lama, oh mungkin lagi sibuk. Nada lo jadi lebih singkat, capek kali, hari ini panjang. Dia nggak langsung mikir macam-macam, justru sebaliknya dia berusaha tetap rasional. Cewek punya kecenderungan buat menenangkan diri dulu sebelum menghakimi, bukan polos, tapi karena dia masih percaya. Percaya kalau hubungan yang terasa nyaman kemarin gak mungkin berubah tanpa alasan masuk akal. Di tahap ini, cuek lo belum terasa sebagai penolakan. Masih dianggap jarak sementara, masih dianggap kondisi, bukan keputusan. Bahkan, tanpa lo sadari, dia mulai menyesuaikan diri. Kalau biasanya dia nunggu balasan dengan antusias, sekarang dia bilang ke dirinya sendiri, ya udah, nanti juga dibalas. Dia tetap buka chat, tetap ngecek nama lo, tapi belum ada beban emosional di situ karena di pikirannya, orang yang peduli pasti akan kembali seperti semula. Dan yang menarik, di fase ini dia lebih sering menyalahkan keadaan daripada lo, bukan kenapa dia berubah. Tapi mungkin aku yang terlalu berharap dia belum merasa kehilangan, belum merasa ditinggalkan. Yang ada cuma rasa ringan, hampir nggak terasa, kayak angin kecil yang lewat, bukan badai. Dia masih bisa ketawa. Masih bisa sibuk dengan harinya sendiri, masih bisa merasa aman tanpa harus memastikan posisi dirinya di hidup lo. Karena buat dia, kalau seseorang pernah memperlakukan dia dengan hangat, maka dingin yang muncul sekarang pasti ada sebabnya. Dan sebab itu, di kepalanya belum tentu berarti perasaan yang berubah. Di titik ini, cuek lo belum bikin dia bertanya tentang harga dirinya, belum bikin dia ngerasa kurang, belum bikin dia mikir dia gampang diganti. Justru yang ada adalah keyakinan sederhana. Ini cuma sementara. Dia masih memberi ruang, masih memberi waktu, masih memberi lo keuntungan dari rasa percaya yang belum rusak. Dan tanpa lo sadari, fase terasa biasa saja ini adalah momen paling aman. Karena selama dia masih menganggap cuek lo wajar, selama itu juga perasaannya belum terluka, belum ada konflik batin, belum ada pertanyaan menyakitkan, belum ada jarak emosional yang sebenarnya. Tapi justru disinilah awalnya. Karena saat seseorang terlalu lama menenangkan diri dengan alasan, suatu hari nanti, alasan itu akan habis. Dan saat itu terjadi, semuanya nggak akan terasa biasa lagi. Titik ini, semuanya mulai terasa sedikit berbeda. Bukan drastis, bukan jelas, tapi cukup untuk bikin pikirannya nggak bisa diam. Dia masih bilang ke dirinya sendiri kalau semuanya baik-baik saja. Masih berusaha santai, masih menolak panik. Tapi bedanya sekarang, otaknya mulai aktif mencari alasan. Setiap perubahan kecil dari lo nggak lagi lewat begitu saja dibaca, dipikirkan, diputar ulang. Kenapa balasnya makin lama? Mungkin kerjaan lagi numpuk. Kenapa nadanya beda? Mungkin aku aja yang terlalu sensitif. Dan disinilah sesuatu yang jarang disadari cowok. Saat cewek mulai mencari alasan, sebenarnya dia sedang berusaha mempertahankan rasa aman. Di kepalanya sendiri, dia belum siap menerima kemungkinan bahwa lo berubah karena perasaan. Itu terlalu menyakitkan buat dipikirkan sekarang. Jadi yang dia lakukan adalah menjaga bayangan lo tetap baik. Dia mulai mengginjit tingkat, hal kecil, cara lo pernah perhatian, cara lo dulu cepat bales, cara lo bikin dia merasa dipilih. Kenangan itu dipakai sebagai bukti bahwa sikap lo sekarang pasti ada penjelasan logisnya. Dan tanpa sadar, dia mulai lebih keras ke dirinya sendiri daripada ke lo. Kalau lo dingin, dia mikir, jangan-jangan aku terlalu nuntut. Kalau lo jarang nyari, dia bilang, mungkin aku harus ngasih ruang. Padahal di dalam hatinya, ada bagian kecil yang mulai bertanya, kenapa aku yang terus mengerti? Tapi pertanyaan itu belum berani naik ke permukaan. Masih ditekan, masih disembunyikan. Karena selama dia masih bisa menemukan alasan, selama itu juga dia nggak perlu menghadapi rasa takut yang sebenarnya. Takut kalau ternyata dia nggak sepenting itu. Takut kalau posisinya mulai tergeser. Takut kalau rasa yang dia jaga nggak dijaga dengan cara yang sama. Makanya, di fase ini dia bisa terlihat makin pengertian, makin sabar, makin nggak banyak nuntut. Bukan karena dia kuat, tapi karena dia belum siap kehilangan gambaran tentang lo. Ironisnya, semakin banyak alasan yang dia buat, semakin dalam dia menaruh perasaan. Karena tiap alasan itu adalah usaha batin buat bertahan. Buat nggak runtuh lebih cepat. Dia mulai mengukur kata-kata sebelum kirim pesan. Takut ganggu, takut terlihat butuh, takut lo makin menjauh. Dan di kepalanya, semua itu masih terasa masuk akal. Sampai suatu saat nanti, alasan-alasan itu mulai terasa capek, bukan karena salah, tapi karena terlalu sering dipakai buat menutupi perasaan yang gak pernah dijawab. Dan saat alasan mulai habis, yang tersisa cuma satu hal.
pertanyaan yang selama ini dia hindari. Ternyata, aku lagi berjuang sendirian ya. Di tahap pikirannya nggak lagi tenang. Bukan karena lo tiba-tiba berubah ekstrem, tapi karena diam lo mulai terasa punya arti. Sekarang, dia nggak cuma mencari alasan. Dia mulai berdebat dengan dirinya sendiri. Ada bagian dalam dirinya yang bilang, kalau dia mau, dia pasti usaha. Kalau aku penting, aku nggak perlu nebak-nebak. Itu suaranya ego, bukan ego yang sombong, tapi ego yang lagi berusaha melindungi harga diri. Tapi suara itu nggak sendirian. Ada rasa lain yang terus nyela. Rasa penasaran, rasa ingin tahu. Rasa yang bilang, tapi kenapa dia berubah? Dan disinilah konflik batinnya mulai terasa berat. Egonya nyuruh dia buat diam, bute, jaga buat nggak jadi orang yang ngejar. Tapi rasa penasarannya bikin tangannya refleks buka chat, cek terakhir online, baca ulang pesan lama, nyari nada yang berubah. Dia pengen nanya, pengen klarifikasi, pengen dengar jawaban langsung dari lo. Tapi bersamaan dengan itu, ada ketakutan lain yang nahan dia. Takut kalau jawabannya mengecewakan, takut kalau ternyata firasatnya benar, takut kalau pertanyaan itu justru bikin dia kelihatan butuh. Dan cewek tahu satu hal, sekali dia terlihat terlalu butuh, posisinya berubah, makanya dia tahan. Dia mulai berpura-pura biasa, balas seperlunya. Gak lagi nunjukin antusias berlebihan. Bukan karena dia gak peduli, tapi karena egonya nggak mau kalah duluan di kepalanya. Dia mikir, kalau aku terus diam, dia bakal sadar. Kalau aku tetap tenang, dia mungkin balik seperti dulu. Padahal di dalam, rasa penasarannya makin ribut. Setiap jam berlalu tanpa kabar. Kepalanya ngisi kekosongan dengan kemungkinan. Dan kemungkinan itu jarang netral. Yang paling sering muncul, justru yang menyakitkan. Tapi dia masih bertahan di tengah. Nggak mundur sepenuhnya. Nggak maju juga. Terjebak di antara ingin tahu dan ingin dihargai. Dan ini fase yang berbahaya. Karena di sini, dia mulai belajar satu hal penting, bahwa diam juga bisa jadi bentuk pertahanan. Dan cuek, pelan-pelan bisa mengubah cara dia melihat lo. Bukan sebagai seseorang yang bikin dia nyaman, tapi sebagai seseorang yang membuat dia ragu terhadap dirinya sendiri. Dan saat cewek mulai ragu, bukan soal cinta yang berubah duluan, tapi karena dia menjaga dirinya sendiri. Di titik ini, ada sesuatu yang pelan-pelan berubah di dalam dirinya. Bukan karena satu kejadian besar. Bukan karena satu kalimat menyakitkan. Tapi karena rasa aman yang biasanya dia pegang, mulai retak tanpa suara. Dia masih di situ. Masih ngobrol, masih merespons. Tapi sekarang, setiap interaksi nggak lagi terasa hangat. Yang dulu bikin dia tenang, sekarang bikin dia mikir. Yang dulu terasa dekat, sekarang terasa jauh walaupun jaraknya sama. Dan tanpa sadar, dia mulai bertanya tentang posisinya sendiri. Sebenarnya aku di mana sih? Di hidup dia, aku ini penting. Atau cuma kebiasaan? Pertanyaan itu nggak langsung keluar. Dia simpan, dia pendam. Karena cewek jarang langsung menuduh. Yang dia lakukan lebih dulu adalah menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin dia terlalu santai. Mungkin dia kurang menarik. Mungkin dia terlalu mudah ditebak. Padahal yang berubah bukan dirinya, tapi cara lo memperlakukannya. Rasa aman itu rapuh. Begitu mulai goyah, semuanya ikut terdampak. Dia mulai mikir 2 kali sebelum cerita. Takut nggak didengar, takut dianggap berlebihan. Dia mulai ngerem emosinya sendiri. Nahan antusias, nahan keinginan buat dekat. Bukan karena dia nggak mau, tapi karena dia nggak yakin diterima dengan perasaan utuhnya. Dan disinilah cuek lo berubah makna. Bukan lagi dianggap sibuk, bukan lagi dianggap capek, tapi mulai terasa seperti jarak yang disengaja. Seolah-olah lo memilih untuk menjauh, tanpa pernah bilang apa-apa. Rasa aman itu digantikan oleh kewaspadaan. Dia mulai jaga diri, mulai ngukur respon lo. Setiap balasan singkat jadi sinyal. Setiap keterlambatan jadi pertanyaan. Dan walaupun dia masih senyum, masih bercanda, masih terlihat biasa, di dalam kepalanya ada rasa yang terus mengganggu. Kenapa? Aku harus mikir sejauh ini cuma buat ngobrol sama dia? Itu bukan drama, itu bukan lebay. Itu tanda bahwa rasa aman emosionalnya mulai goyah. Dan saat cewek kehilangan rasa aman, dia nggak langsung pergi. Dia berubah. Lebih hati-hati, lebih dingin, lebih diam. Karena sekarang, yang dia lindungi bukan lagi perasaan ke lo, tapi dirinya sendiri. Di fase ini, ada satu keputusan sunyi yang dia ambil. Bukan keputusan yang diucapkan. Bukan keputusan yang diumumkan. Tapi keputusan batin untuk berhenti membuka diri terlalu lebar. Karena setelah rasa aman itu goyah, naluri berikutnya bukan menyerang, tapi dan cara paling cepat buat bertahan adalah ikut jadi dingin. Bukan dingin karena nggak peduli, justru sebaliknya. Karena dia peduli,
dan dia nggak mau terluka lebih dalam. Sekarang dia mulai menyesuaikan energi. Kalau lo lama bales, dia sengaja nggak langsung jawab, bukan buat main tarik ulur, tapi buat ngingetin dirinya sendiri bahwa dia juga punya kendali. Dia mulai membatasi cerita. Hal-hal kecil yang dulu pengen dia bagiin, sekarang dia simpan. Bukan karena nggak penting, tapi karena dia mulai mikir, emang dia peduli? Dan pikiran itu pelan-pelan mengubah sikapnya. Kalimatnya jadi lebih singkat, responsnya lebih netral, nadanya lebih aman. Seolah-olah dia bilang ke dirinya sendiri, jangan terlalu berharap, jangan terlalu masuk. Karena semakin sedikit dia berharap, semakin kecil rasa sakit yang mungkin datang. Di titik ini, banyak cowok salah paham. Ngira dia berubah karena marah. Ngira dia lagi jual mahal. Ngira dia mulai nggak tertarik. Padahal yang sebenarnya terjadi, dia lagi ngelindungin perasaan yang belum sembuh. Dia masih peduli, masih mikirin, masih kepikiran sebelum tidur. Tapi sekarang semuanya dilakukan dari jarak aman. Dan jarak itu bukan buat menghukum lo, tapi buat menyelamatkan dirinya sendiri. Dia belajar satu hal penting. Kalau terus hangat sendirian, yang capek bukan cuma hati, tapi harga diri. Makanya dia ikut jadi dingin. Bukan karena itu sifat aslinya, tapi karena lingkungan emosionalnya nggak lagi terasa aman buat jadi lembut. Dia mulai terlihat kuat, terlihat santai, terlihat nggak butuh. Padahal di dalam masih ada bagian dirinya yang berharap lo bakal sadar dan balik seperti dulu. Tapi dia nggak mau menggantungkan hatinya di situ lagi. Karena sekarang dia mulai menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Dan mekanisme bertahan ini adalah tanda awal bahwa kalau keadaan terus seperti ini, yang berubah bukan cuma sikapnya, tapi perasaannya. Di titik ini, ada satu hal ironis yang terjadi. Justru saat dia mulai menjauh, saat dia berhenti berharap terlalu banyak, saat dia berhasil bikin dirinya terlihat lebih dingin, disitulah rasa kehilangan itu baru benar-benar terasa. Bukan kehilangan lo sepenuhnya, bukan karena lo pergi, tapi karena sesuatu di antara kalian sudah berubah. Dan perubahan itu baru kerasa saat dia berhenti berusaha sekeras dulu. Dulu, saat dia masih nunggu kabar, masih nyari alasan, masih ngalahin egonya sendiri. Semua terasa sibuk. Sekarang, ketika dia mulai diam, kepalanya justru lebih sunyi. Dan di kesunyian itu, dia mulai sadar, oh ternyata aku beneran peduli. Bukan peduli yang ramai, bukan peduli yang dramatis, tapi peduli yang tenang dan dalam. Yang selama ini ketutup sama usaha bertahan, dia mulai ngerasa ada ruang kosong yang sebelumnya selalu diisi oleh lo. Hal kecil jadi kerasa beda. Cerita yang biasanya dia pengen kirim, sekarang nggak tahu harus dikirim ke siapa. Refleks pengen buka chat lo masih ada, tapi sekarang ditahan. Bukan karena nggak mau, tapi karena dia sadar usahanya nggak seimbang. Dan disitulah perasaan itu muncul pelan-pelan. Sedih, kecewa, bukan ke lo sepenuhnya, tapi ke dirinya sendiri. Ke dirinya yang sempat terlalu percaya. Ke dirinya yang terlalu lama mengerti. Ke dirinya yang butuh waktu lama buat sadar bahwa dia lagi sendirian di perasaannya. Yang paling berat dari fase ini bukan rasa sakitnya, tapi kesadarannya. Kesadaran bahwa dia kehilangan sesuatu yang bahkan belum pernah benar-benar dia miliki. Bukan status, bukan tapi rasa dekat yang dulu terasa nyata dan keelengan. Seperti itu nggak bisa ditangisi dengan jelas. Karena nggak ada momen perpisahan, nggak ada kata selesai, nggak ada penutup yang tegas. Yang ada cuma jarak yang makin hari makin terasa normal. Dan itu menyakitkan dengan cara yang sunyi. Di titik ini, dia nggak lagi marah. Amarah butuh energi, dan dia udah capek. Yang ada cuma rasa lelah emosional, dan satu pikiran yang terus berputar. Kenapa aku baru ngerasa sedalam ini saat aku berhenti? Bahwa dia mulai berdamai dengan kemungkinan bahwa mungkin lo nggak akan berubah. Bahwa mungkin ini bukan soal timing, bukan soal salah paham. Mungkin memang perasaannya lebih besar dari punya lo. Dan kesadaran itu pelan-pelan mengubah cara dia melihat lo, bukan lagi sebagai seseorang yang dia tunggu kabarnya, tapi sebagai seseorang yang pernah bikin dia merasa dekat. Dan kata pernah itu berat. Karena begitu dia sampai di titik ini, yang hilang bukan cuma kehangatan dari lo, tapi juga bagian dari dirinya yang dulu berani berharap tanpa takut. Dan sekarang, dia mulai ngerti satu hal penting, bahwa kehilangan gak selalu datang saat seseorang pergi. Kadang, kehilangan datang saat seseorang berhenti memperjuangkan. Dan, di fase ini, dia lagi belajar melepaskan, bukan karena dia mau, tapi karena dia akhirnya sadar. Di fase ini, pikirannya terbelah jadi dua arah, bukan karena dia bingung tanpa alasan, tapi karena hatinya sudah terlalu lelah untuk terus berharap tanpa kepastian. Sekarang,
Setiap diam punya makna, setiap jarak punya konsekuensi, dan di kepalanya hanya ada dua kemungkinan yang terus berputar. Kemungkinan pertama, kalau dia tetap diam, kalau dia berhenti mengejar, kalau dia benar-benar menarik diri, mungkin lo bakal sadar, mungkin lo bakal ngerasa ada yang hilang, mungkin lo bakal mulai nyari, mungkin lo bakal balik seperti dulu. Harapan itu kecil, tapi masih hidup, bukan karena logika, tapi karena kenangan, karena otaknya masih ingat versi lo yang pernah peduli, versi lo yang bikin dia merasa dipilih. Dan selama kenangan itu ada, selalu ada celah buat berharap. Tapi bersamaan dengan itu, ada kemungkinan kedua yang jauh lebih berat untuk diterima, bahwa diamnya dia nggak akan mengubah apa-apa, bahwa cuek lo bukan sinyal bingung, tapi sinyal jelas bahwa mungkin lo memang gak merasa kehilangan seperti yang dia rasakan. Kemungkinan ini menyakitkan karena terlalu masuk akal. Dan setiap hari, dia bolak-balik di antara dua pikiran ini. Kadang dia yakin harus tetap kuat. Kadang dia pengen menyerah. Kadang dia mikir, kalau aku pergi, dia bakal nyari. Kadang juga muncul pikiran, kalau aku pergi, mungkin dia bahkan gak sadar. Dan itu berat. Karena di titik ini, apapun pilihannya, ada yang harus dikorbankan. Kalau dia bertahan, dia mengorbankan harga dirinya. Kalau dia benar-benar pergi, dia mengorbankan harapan terakhirnya. Dan cewek paham satu hal, nggak ada pilihan yang benar-benar aman. Makanya dia mulai mempersiapkan diri. Bukan buat menang, tapi buat nggak hancur sepenuhnya. Dia mulai membayangkan hidup tanpa nunggu kabar dari lo. Tanpa ngecek ponsel terlalu sering. Tanpa menggantungkan mood pada satu nama. Dan anehnya, di antara semua kebingungan itu, muncul satu ketenangan kecil. Bukan karena dia sudah ikhlas, tapi karena dia mulai menerima bahwa dia nggak bisa mengontrol perasaan orang lain. Yang bisa dia kontrol hanya caranya menjaga diri sendiri. Dan di fase ini, keputusan akhirnya belum dia ambil. Tapi satu hal sudah jelas. Apapun yang terjadi nanti, dia nggak akan kembali ke versi dirinya yang dulu. Yang terus berharap tanpa dihargai. Karena sekarang, dia berdiri di antara dua kemungkinan. Dan salah satunya adalah benar-benar melepaskan. Di akhir semua ini, setelah diam yang panjang, setelah jarak yang terasa normal, setelah hatinya lelah bolak-balik antara berharap dan menahan diri. Yang sebenarnya dia pikirkan ternyata bukan hal yang rumit, bukan strategi, bukan balas dendam, bukan juga keinginan buat bikin lo menyesal. Yang ada cuma satu pertanyaan sederhana yang terus muncul di kepalanya. Kenapa dia bisa pergi tanpa merasa kehilangan aku? Pertanyaan itu nggak diucapkan, nggak dikirim, nggak dituntut jawabannya. Karena di titik ini, dia sudah tahu, kalau seseorang benar-benar peduli, dia nggak perlu dibuat sadar dengan kehilangan. Dia akan merasa sendiri, dan kesadaran itu pelen-pelen menenangkan hatinya. Bukan karena sakitnya hilang, tapi karena dia akhirnya berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Dia berhenti bertanya apa yang kurang dari dirinya. Dia berhenti mengguling-guling kesalahan yang bahkan belum tentu dia buat. Sekarang, dia melihat semuanya dengan lebih jujur, bahwa dia pernah hadir dengan tulus. Bahwa dia pernah berusaha mengerti, bahwa dia pernah bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Dan kalau itu nggak cukup, maka masalahnya bukan pada nilainya, tapi pada kecocokan rasa. Di titik ini, dia nggak lagi menunggu. Kalau lo datang lagi, dia akan melihat dengan hati yang lebih waspada. Bukan untuk menghukum, tapi karena dia sudah belajar betapa mahalnya rasa aman emosional. Dan kalau lo nggak pernah datang, dia juga siap melanjutkan hidupnya. Bukan dengan marah, bukan dengan drama, tapi dengan jarak yang sehat. Yang tersisa dari lo bukan luka besar, tapi pelajaran sunyi. Bahwa dicuekin bukan tentang kurang sabar, kurang pengertian, atau kurang berjuang. Dicuekin adalah tentang seseorang yang memilih untuk nggak hadir sepenuhnya. Dan sekarang, dia memilih hal yang sama. Bukan buat lo, tapi buat dirinya sendiri. Karena yang sebenarnya dia pikirkan bukan lagi tentang kenapa lo berubah, melainkan kenapa dia harus tinggal di tempat yang membuatnya merasa sendirian. Dan di sanalah cerita ini berhenti. Bukan dengan penutupan yang keras, tapi dengan satu keputusan paling dewasa, meninggalkan apa yang tidak lagi memilihnya.